Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026, merupakan hari Minggu biasa yang ketiga. Hari ini juga disebut sebagai hari Minggu Sabda Allah. Tema permenungan kita melihat terang yang besar. Para saudaraku yang terkasih, suatu saat ada pasangan suami istri yang sharing kepada seorang pastor. Mereka mengeluh soal anak-anaknya yang seringkali bertindak semaunya. Mereka menceritakan begini, "Pastor, sewaktu anak-anak saya masih kecil, mereka ini sangat penurut. Setiap saya mengajak pergi ke gereja, doa lingkungan, atau acara-acara rohani lain, mereka segera meninggalkan kegiatan mereka dan mengikuti saya. Tetapi ketika beranjak dewasa, mereka sudah memiliki rencana dan keinginannya sendiri, sehingga mereka lebih sering menolak ajakan saya. Hal itu karena waktu mereka kecil, mereka menganggap orang tuanya adalah segalanya. Tetapi ketika mereka mulai dewasa, mereka punya penilaian sendiri." Nah, Pak Saudara, memang semakin besar anak-anak kita, mereka memiliki pandangan, mereka memiliki cita-cita dan penilaian sendiri. Ketika mereka masih anak-anak, mereka sederhana dan polos. Semakin besar anak-anak kita, kesederhanaan dan kepolosan itu mulai berubah sesuai dengan pertumbuhan mereka. Maka jangan heran jika orang tua lalu mulai susah mengatur mereka. Tetapi sebagai orang tua, jangan kalah dengan segala keinginan dan arah hidup mereka. Jika arah hidup mereka dan keinginan mereka masih harus tetap didukung, dan apabila sudah tidak sesuai dengan arah, perlu ditegur, perlu diingatkan. Demikian juga kalau kita mengacu pada bacaan-bacaan hari ini. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap oleh Herodes Antipas, ia menyingkir ke Galilea, meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Matius melihat bahwa perpindahan ini sebagai pemenuhan dari nubuat Yesaya, bahwa terang yang besar akan bersinar dalam tanah kegelapan, yang diambil dari kitab Yesaya bab 8 ayat 23. Tanah yang dimaksud adalah tanah Zebulon dan Naftali. Yesus memulai karya-karyanya bukan di tempat yang istimewa dan terkenal seperti di Yudea atau di Yerusalem, tetapi di Galilea. Tempat ini dicap oleh orang-orang Yahudi pada umumnya sebagai tempat orang-orang bebal dan kurang berbudaya. Namun tempat ini telah melihat terang yang besar dalam pribadi dan pelayanan Yesus. Di Galilea ini, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, mulai dari Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Yesus memanggil murid-muridnya untuk membangun relasi yang dekat dengannya, belajar dan dari cara hidup Yesus, berpartisipasi dalam tugas perutusannya, dan mempersembahkan diri kepada Yesus sendiri demi kemuliaannya yang semakin besar. Mereka belajar untuk berkomitmen total setelah mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan pekerjaan demi mengikutinya.
Nah, para murid yang pertama ini dipanggil oleh Yesus. Mereka seperti layaknya anak kecil yang berlari meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan, hanya dapat bersama-sama dengan orang tuanya. Mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Artinya mereka diutus untuk menarik sebanyak mungkin orang ke dalam kerajaan surga. Konkretnya adalah menjalankan perutusan seperti yang dibuat oleh Yesus. Nah, Yesus mengawali perutusannya dengan menyampaikan khotbah dan pengajaran. Ia juga menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dan melayani orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia memanggil orang-orang itu supaya bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat berarti siap secara total untuk diperintah oleh Allah, menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Maka menjadi permenungan bagi kita, apa artinya bagi kita saat ini. Nah, saudara, kita juga dipanggil untuk menjala manusia. Artinya, seperti para rasul, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam proyek Yesus sendiri, yaitu menegakkan kerajaan Allah, membangun komunitas baru berdasarkan nilai-nilai dari kerajaan itu. Konkretnya adalah membangun lingkungan kita menjadi tempat yang lebih enak dan penuh kasih. Bila perutusan kita terwujud, maka terang yang besar itu, yaitu kerajaan Allah, sudah hadir dalam lingkungan hidup kita. Maka menjadi permenungan bagi kita, bagaimana cara kita mengambil bagian dalam proyek keselamatan Kristus ini di lingkungan kita masing-masing. Mari kita belajar dari para murid Yesus yang pertama yang telah memulai karya-karyanya di Galilea. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.